Shalom. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6 sebagai wujud kasih Allah kepada manusia. Karena semua fasilitas sudah disediakan terlebih dulu sebelum manusia itu ada. Yang terlebih istimewa, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Yang ini sangat-sangat mematahkan teori evolusinya Charles Darwin ya. Allah menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan. Allah memberikan visi atau tujuan dan misi apa yang harus mereka lakukan. Visinya itu apa sih? Berkuasa atas seluruh bumi. Misinya apa? Penuhi bumi dengan cara beranak cucu dan bertambah banyak. Kejadian 1 ayat 28 itu diberi otoritas dengan cara menaklukkan bumi dan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah, perintah sebagai aplikasi manusia atau wujudnya itu apa? Manusia itu mengasihi Allah. Ini ada di Kejadian 2 ayat yang 17. Allah memberikan larangan untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau mengasihi Allah pasti taat. Nah, makanya bedanya Kristen sama yang lain, ketaatannya itu beda. Bukan karena dihukum atau apa. Karena kita itu mengasihi Allah. Yang sudah memberikan nyawanya demi kita. Nah, kalau melanggar itu ada hukumannya, yaitu berdosa akan mati. Ya. Apa sih aplikasi kasih atau wujud kasih manusia itu? Yaitu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan perbuatan. Itu ada di Markus 12 ayat 30 sampai 31. Contohnya, banyak baca firman, banyak doa, melayani Tuhan di gereja maupun di luar gereja, melakukan firman. Ya, kalau cuma sekedar itu namanya orang Farisi. Gini tuh harus ada landasan kasih juga. Kalau nggak ada landasan kasih, malah kayak orang Farisi sama ahli Taurat, Saduki itu. Kalau seharusnya kasih tuh ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Ya nanti bisa dibaca sendiri itu ya. Nah, ini kenapa sih harus ada hukuman? Alasan utamanya adalah supaya manusia sadar dirinya itu berdosa. Kejadian 3 ayat 7. Itu manusia itu sadar akan dosanya. Sikap Allah hadir, ada berkat, ada mujizat. Atau membongkar segala sesuatu yang tidak berkenan atau dosa. Atau ini bahasa kasarnya kita tuh ditelanjangi. Makanya itu setiap kita doa, minta kita ditelanjangi, bukan ditelanjangi secara bajunya dilepas ya, tapi kayak ditelanjangi supaya kita tahu apa sih blind spot kita.
apa sih dosa-dosa yang nggak pernah kita sadari, terutama dosa-dosa yang ada di pikiran, yang nggak sempat dilakuin karena sudah diblok sama Roh Kudus, sama sama hati kita sendiri. Ya, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini akibat dosanya menjauh dari Tuhan atau maut. Ada di Roma 6 ayat 23. Dan juga keturunan kita ikut menanggung dosa itu. Yang kedua itu dosa. Roma 8 ayat 1, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, ini gimana sih caranya untuk lepas dari hukuman tuh? Ada di Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, yaitu dilahirkan kembali melalui air dan Roh. Maksudnya ini dibaptis ya, karena kita nggak mungkin, apalagi sudah dewasa, masuk lagi ke rahim ibu kita. Tidak mungkin itu ya, tidak cukup itu ya. Matius 3 ayat yang ke-11, Yesus membaptis dengan Roh dan air, Roh dan api maksudnya. Tapi Yohanes membaptis dengan air. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, caranya gimana menerima baptisan Roh ini? Yaitu dengan cara berdoa, mendengar firman Tuhan, ataupun dijamah oleh Tuhan langsung. Efesus 4 ayat 22 sampai 23, manusia baru perubahan roh dan pikiran. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, tubuh kita adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Yang terakhir yaitu Injil diberitakan, seperti yang dari Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nggak ada nama lain ya selain nama Yesus. Kalau ada selain nama Yesus, berarti itu hoax ya. Hoax ya itu ya. Ini ditegasin lagi di Yohanes 4 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Keselamatan itu bukan dari hasil manusia itu berbuat baik, tapi semua karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu hanya bisa diberikan oleh Kristus, bukan oleh siapapun. Kita bisa bawa orang ke Kristus, tapi kita itu nggak bisa kasih karunia kita ke teman kita, itu nggak bisa. Ya. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh.
Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian tertarik dengan konten ini. See you.